Dan pastinya kamera tersebut beneran tersembunyi dong. Iya dong, nggak mungkin ada orang di sana, nggak mungkin lah. Masa ada orang di balik situ, nggak mungkin dong. Nggak mungkin nih ada 3 orang kelihatan itu lagi ngerekam, nggak mungkin. Pasti itu figuran. Hai, selamat datang di video gua kali ini. Dan di video gua kali ini, marilah kita mereview salah satu channel YouTube paling terkenal di Indonesia yang akhir-akhir ini udah jadi salah satu channel paling diomongin di mana-mana. Itu semua terjadi karena channel ini ngebikin video-video yang sangat amat bagus, di mana video dari channel ini disajikan dengan emosi yang sangat amat terasa. Khususnya emosi penontonnya. Edo Putra Official, sebuah channel YouTube yang baru dibuat tanggal 17 Mei 2019, tapi bisa langsung dikenal sama orang-orang karena channel ini menyajikan konten-konten bermutu seperti prank, dan favorit gue yang paling gue suka adalah video dimana dia ngerjain orang alias prank. Channel ini pada awalnya ngebikin video-video yang ngebahas hal-hal trending di Indonesia, sama kayak adalah gitu salah satu YouTuber di Indonesia yang nggak terkenal itu TNM, sama kayak TNM lah gitu. Cuma mungkin karena views yang Edo dapetin dari konten-konten semacam itu nggak terlalu banyak, Edo pun mulai beralih ngebikin konten-konten lain dengan judul-judul yang sangat amat menggoda untuk dilihat. Kayak prank bagi-bagi daging ke emak-emak isinya sampah, prank COD kutang dan sabun bolong di depan cewek TikTok ngakak parah WKWK. Ya gitulah, anjing banyak videonya. Gua skip waktu ngelihat ada foto orang itu. Nah, ketika video-video dari channel ini berganti genre menjadi prank, views pun mulai berdatangan. Bahkan video-video yang dia buat berhasil ngedapetin likes yang sangat amat banyak. Kayak video ini dia dapat 333 likes. Terus 1,9 ribu likesnya. Terus yang paling baru nih, yang paling banyak, dia dapat like 175 ribu. Gokil. Seumur-umur gua nge-YouTube ya, belum pernah gua dapat like sebanyak itu. Belum pernah. Jadi untuk supaya bisa lebih dekat sama kreatornya, agar kita bisa lebih dekat sama Edo ini, mari kita review dulu beberapa video yang udah dia buat. Oh iya, BTW, sebenarnya ada satu video nih yang sangat amat menarik buat diomongin, tapi ternyata videonya udah di take down YouTube duluan. Semalam gue udah bikin skripnya padahal udah panjang, udah lucu banget, tapi tiba-tiba di take down. Jadi intinya tuh dia sempat ngebikin video ngeprank orang ngebakar bajunya dari belakang gitu. Yang gue lucu adalah adegan-adegannya tuh fakta banget, Ben. Maksudnya kayak ketahuan banget settingan. Masa korban yang mau di prank bajunya belakangnya basahnya juga gara-gara bensin lagi kan, maksud gue kayak oke, kita skip dulu. Mari kita kembali mereview video-video yang dia buat. Kita bahas ini deh contohnya nih. Prank bagi-bagi HP iPhone ke anak pang, isinya sampah part 3. Nah loh, ini berarti udah banyak nih part yang dibikin nih ya. Jadi video ini tuh intinya ngasih lihat dia yang kayak pengen kayak pengen ngasih HP ke orang tapi ternyata isinya sampah. Jadi dia bisa datang kayak, "Oh, just a prank, bro," gitu. Terus bohongan, terus ngasih HP beneran gitu. Semuanya dimulai ketika dia ngasih lihat dua buah handphone, yang mana ini cukup wadidididiu tentu saja karena di judulnya dia menuliskan prank bagi-bagi iPhone. Ternyata kotakan HP-nya Oppo. Jadi video ini dia bilang dia beli pakai duitnya sendiri, yang mana ya itu pasti beneran lah gitu. Maksudnya itu pasti beneran handphonenya dong. Maksudnya dia beli pakai duitnya sendiri, masa bohongan kan, nggak mungkin dong. Masa HP-nya itu HP dia sendiri dan kotaknya juga bekas dia punya, nggak mungkin dong. Pasti dia asli, pasti dia beli sendiri. Terus kotakan itu dia isi sampah dan dia menuju ke target 1. Ya exactly, dan tulisnya target 1. Positive thinking, mungkin nama korbannya adalah target, kita nggak tahu juga.
Mungkin akte kelahirannya namanya Target 1 gitu. Jadi kalau dipanggil sama temennya, get sini get, anjay. Anjay lagi anjay. Ada anjaynya. Setelah dia nyari-nyari target, di situ dia nyamperin mas-mas yang lagi duduk sendirian. Ya meskipun gak sendirian amat karena ada teman-temannya di pinggir jalan naikin motor gitu. Terus si Edo ini langsung ngasih kotakan HP-nya. Dan mas-masnya tuh terkaget-kaget, terheran-heran. Pokoknya lo kalau ngeliat reaksinya tuh natural banget, kayak nggak dibuat-buat gitu, santai, relax gitu. Lalu kamera tiba-tiba berubah menjadi kamera tersembunyi. Ada tulisannya lagi, kita cek reaksinya menggunakan kamera tersembunyi, hahaha. Dan pastinya kamera tersebut beneran tersembunyi dong. Iya dong, nggak mungkin ada orang di sana, nggak mungkin lah. Masa ada orang di balik situ, nggak mungkin dong. Nggak mungkin nih ada 3 orang kelihatan itu lagi ngerekam, nggak mungkin. Pasti itu figuran. Tahu gak lu figuran FTV yang lewat-lewat 200.000 itu mereka. Mereka tuh cuman kayak orang lewat doang pasti. Nggak mungkin lagi megang kamera, enggak. Kemudian Edo ini pergi ke target selanjutnya, ke orang selanjutnya lah yang akan diprank sama dia. Cuma gue minta tolong nih. Tolong abaikan motornya di sini, motor si korban kedua. Meskipun bentuk, merek, bahkan plat nomornya juga sama kayak motor yang dipakai Edo buat nyamperin target yang pertama, pasti itu motornya beda dong. Gak mungkin sama lah, kebetulan doang itu. Masa bohong, ini mah kebetulan doang. Iya. Jadi dia nyamperin korban kedua yang lagi naik motor yang sama kayak dia. Terus dia ngasih kotak HP isi sampah, baru habis itu pergi. Kemudian lagi-lagi ada kamera tersembunyi yang gak tersembunyi amat. Terus habis itu ngasih lihat ekspresi segala macem. Habis itu Edo langsung menyambangi orang pertama yang pertama kali dia kasih kotak HP berisi sampah tersebut. Kemudian bilang kayak, wah, just a prank bro gitu. Terus ngasih HP-nya. Di sini yang gue bilang kayak, anjing, HP-nya Xiaomi, judulnya iPhone, anjing. Lu kata bear brand maksudnya, itu jokesnya nggak kena. Sorry bro, mantap. Aduh, anjing lucu banget dah. Atau mungkin di tempat dia ya, Xiaomi itu disebutnya iPhone kali ya. Lu udah beli iPhone belum? Udah nih, ada fingerprintnya di belakang lagi, ada sensor buat remote. Gokil. Intinya begitulah videonya. Terus kita coba review lagi video. Nah ini ada video mantep nih, prank cewek matre, tanda seru. Awalnya diremehin, pas dikasih mobil Lamborghini kelepek-kelepek. Thumbnailnya bagus nih, cowok cewek Lamborghini. Coba kita cek videonya ya. Aduh, ini feeling gue udah gak enak nih. Prank cewek matre, awalnya diremehin. Kita cepet-cepetin yuk, kita cari Lamborghini mana nih. Gue baru ini ngeliat di Palembang ada Lamborghini. Yuk, mana yuk. Biar saya bikin video kagak ada anjing clickbaitnya. Gue rasa dia terinfluence sama itu loh, King of YouTube. Jadi ya nggak apa-apa lah, clickbait aja dulu. Yang penting ada lambo-lambonya. Ini kita gini deh. Ini, wah ini anjing. Ada video nih, judulnya gaji pertama untuk mengumrohkan orang tua 2020. Tapi di thumbnailnya, ini gue kayaknya gak kuat ya. Tapi di thumbnailnya ada tulisan, tembus 10.000 subscribe maka saya makan Sungguh sangat berbakti kepada orang tua sekali ya Mas Edo ini. Mau ngumrohin orang tuanya pakai duit yang dihasilkan dari makan. Orang tuanya pasti sedang sangat bahagia sekali sekarang. Anak gue gedein, gue besarkan, makan jemput gedenya. Anyway, kita langsung ke videonya aja yuk. Ini kayak menarik nih. Hingga saya mempunyai tim Edo Putra Official guys, seperti baju di belakang guys. Buset, udah punya merch dong dia. Saya nge-YouTube hingga saya mendapatkan sebuah pin Google AdSense guys. Ini adalah cita-cita saya guys. Walaupun ini tidak seberapa, walaupun ini hanya sebuah kertas,
Tapi saya sangat bangga guys, karena saya berpijak di kaki saya sendiri guys. Karena saya bisa berkarya tanpa bantuan orang lain guys. Terkadang cita-cita saya ini aneh guys, menjadi seorang YouTuber. Terkadang orang pengen menjadi itu, ini. Tapi saya ingin menjadi seorang yang terkenal guys. Oh, paham. Jadi intinya dia ingin menjadi seorang yang terkenal. Berarti sekarang udah kesampaian dong. Iya dong, apalagi kalau kita lihat video dia yang diomongin banget ini kan, yang tadi gue bilang likes-nya sampai 175.000, berarti udah kesampaian dong apa yang dipikirin. Maksudnya kayak gue nggak bisa kebayang sih seberapa nggak tenang hidup gue dengan punya like sebanyak ini. Pasti seneng banget sih. Gini, buat lo yang belum tahu, video yang prank bagi-bagi daging ke mama isinya sampah ini ya sesuai judulnya gitu. Video ini nyeritain tentang dia yang lagi social eksperimen. Bilangnya mau ngebagi-bagiin daging gitu, cuma sebenarnya plastik itu tuh isinya diri dia sendiri gitu. Sampah. Edo ini sebenarnya cuma pengen tahu gitu reaksi penerimanya kayak apa. Nanti kalau penerimanya marah, terus dia kesel, emosi, banting-banting barang segala macam, baru deh Edonya datang terus kayak yang, wah, reaksi marah-marah ibu bagus, pasti nanti videonya bakal dapet views banyak, trending lagi, nih 50.000 gitu. Jadi ya sederhana. Cuma balik lagi, kita harus positive thinking. Pastinya dia ngebikin video semacam ini cuma buat sosial eksperimen doang dong. Cuma buat ya untuk menunjukkan kisah kasihnya terhadap orang-orang di sekitarnya gitu. Nggak mungkin lah dia ngebikin video kayak Ferdian Paleka. Nggak mungkin dong. Orang dia juga bikin video ngomongin Ferdian Paleka. Masa iya sih dia mau jadi Ferdian Paleka kedua? Nggak mungkin dong. Ketiga mungkin. Akhirnya dia pilih lah gitu 2 orang buat di prank. Dicari tuh sama dia target pertamanya, dan dari sekian banyak rumah yang dia lewati nih, dipilihlah satu rumah yang tentu gue nggak tahu kenapa rumah itu yang dia pilih gitu. Tentu gue ya mungkin dia terlalu suka sama warna hijau gitu kan, cat rumahnya warna hijau kan. Mungkin dia kebanyakan makan mangga, makan jambu biji, makan pisang, ada pisang hijau. Jadi kayak dia pokoknya apapun yang terjadi, target kita yang pertama cat rumahnya harus hijau gitu, biar bisa gue makan. Enggak dong. Pokoknya habis itu dagingnya dikasih kan ke ibu-ibunya. Nah terus yang gue bingung selanjutnya adalah, kok tiba-tiba berubah jadi kamera tersembunyi bro. Maksud gue kayak kan dia cuma berdua ya, dua-duanya naik motor nih, naik motor menjauh dari rumah si ibu. Siapakah orang di balik kamera yang tersembunyi tapi tidak tersembunyi-sembunyi banget ini? Jawabannya adalah kamera itu dipegang sama Edonya sendiri. Jadi, nih gue jelasin nih. Ini dia nggak nipu loh, dia nggak bohongan. Jadi dia bener. Jadi ketika dia muter balikin motor, terus mau cabut, dia tuh sempet kayak kaki bunsin no jutsu gitu. Terus dia ngeluarin bayangan gitu. Terus bayangannya, wih mantap, wih rekam, wih gitu. Jadi selain ingin menjadi YouTuber, ternyata pekerjaan sehari-hari untuk Edo ini, kerjaan sehari-hari yang Edo lakukan adalah menjadi ninja. Nama aslinya Uzumaki Edo apa kalau gitu? Aduh, enggak. Kita harus positive thinking. Mungkin kameramen itu adalah 3 orang yang tadi itu loh, yang dari video. Cuman enggak tahu juga lah. Habis itu habis si Edonya cabut, ibu-ibunya kan ngebuka plastiknya, terus kayak kaget, terus kayak apa? Deng gitu. Sungguh natural sekali acting si ibu tentu saja. Intinya habis itu si Edo ini balik lagi ke situ, terus bilang kayak, "Yeay ibu, ini cuma prank kok, nih duit gitu." Sebuah konten yang sangat maksud gue bagus sekali tentu saja. Ya, jadi apa ya? Dari video ini bagian yang paling gue suka sih sebenarnya cuma satu gitu.
yaitu kekonsistenannya dia buat ngasih tahu ke orang-orang kalau videonya itu settingan. Dan itu patut diapresiasi loh. Maksudnya kayak dia tuh nyeting videonya seolah-olah settingan agar dikira sama orang settingan, padahal nggak settingan, padahal disetting sama dia. Mampus gak lu? Gokil. Pernah mikir kayak gitu nggak lu? Enggak kan? Dia doang. Gokil. Apresiasi. Dan gue juga suka bagian dimana dia caper, pengen terkenal pakai cara-cara sampah dan goblok semacam ini. Itu sangat diapresiasi, sangat gue apresiasi. Karena dia sudah masuk list YouTuber-YouTuber pencari sensasi yang akhirnya ngedapetin sensasi yang dia mau, dimana nantinya sensasi yang dia lakuin inilah yang bakal ngubur dirinya sendiri di kemudian hari. Karena BTW dia udah ditangkap sama pihak kepolisian. Yang gue suka juga ya, ini banyak dong, jadi tadi gue bilang yang paling gue suka ini. Yang gue suka lainnya adalah pola pikirnya dia yang pendek. Pola pikirnya yang berpikiran kalau cuan bisa belum ketemu. Cuannya bisa membuat dia hidup tentram tenang, padahal cuma dari satu video yang tidak bakal berkelanjutan gitu. Terbukti dari banyaknya kuning-kuning penanda iklan di videonya, artinya dia sangat butuh cuan sekali tentu saja. Coba lu bayangin setiap 1 menit sekali iklan. Gue aja gak berani lu naruh iklan banyak-banyak ya. Tapi dia 1 menit sekali iklan aja. Gue rasa orang lebih capek nonton iklan daripada nontonin videonya dia. Tapi ya sebagai bentuk apresiasi, gue bakal subscribe channel ini dan gue bakal like videonya. Dan ya, semoga Mas Edo kedepannya bisa memiliki konten yang benar setelah perkara dia sama pihak kepolisian selesai. Dan semoga juga 11-12 ribu orang yang udah subscribe channel ini bisa kembali ke jalan yang benar. Ya, karena kalian tersesat, wahai saudara-saudaraku. Itu aja buat video gue kali ini. Subscribe kalau lo masih mau dengerin gue ngomong. Like video. Kesel banget gue. Buat siapapun lu ya, bro, yang mau jadi YouTuber, biar gue kasih tahu satu hal nih. Kalau lu masih belum bisa ngejadiin YouTube sebagai sumber penghasilan lu, ya, jangan ngebikin video macem-macem dah. Gue saranin bye-bye nih, karena tentu saja kelakuan lu itu bakal ngebikin CV lu jelek nantinya. Coba bayangin lu nggak bisa bertahan hidup dari YouTube gitu, akhirnya mutusin buat ya udah realistis lah gue ngelamar kerja gitu. Tapi tiba-tiba ketika lu ngelamar kerja, HRD lu sadar kalau loh, kamu bukan yang waktu itu ngasih sampah ke ibu-ibu. Wah, dasar sampah kamu. Terus CV-nya dibakar gitu, terus dimasukin plastik, dia bawa pulang. Nah, mampus, mau lu gitu. Ini capek weh lama-lama. Serius dah.